Mulai Popon Kerok. Salah satu ide lu yang menjadi favorit gue adalah ketika lu memutuskan di ujung pertunjukan lu, gue gak tahu ini jadi atau enggak ya, gue taunya dari cerita lu sendiri. Di ujung pertunjukan lu kemarin yang dilakukan di Gelanggang Remaja Bulungan, lu memutuskan untuk nongkrong sambil makan sama penonton lu, betul? Betul. Terjadi nggak tuh? Hanya beberapa sih yang stay. Karena itu kan setelah foto-foto semua udah selesai, jadi mungkin orang kelamaan nunggunya ya. Oh, untuk konteks, Popon bikin pertunjukan judulnya adalah I Love Wina Forever. Bukan. Hah? Apa judulnya? Aduh ya Allah. Apa Kenapa bawa-bawa nama itu terus sih? Lucu di aja. kehidupan saya di mana-mana pun. Lucu aja. Kalau Gua nggak akan Wina, terus Wina Yogi. Yogi apa? Son of Yogi di Twitter ada. Emang kenapa nih? Yang suka berantem aja di Twitter. Oh, lu berantem sama dia di Twitter. Son of Yogi. Ada akun Twitter namanya Son of Yogi. Iya, gue lagi inget. Iya. Namanya Yogi Nata apa gitu. Nah, iya betul. Iya. Emang iya lu berantem sama dia? Kata-kataan aja. Gak jelas banget. Ya, judulnya apa waktu itu? Yang itu Open Minded. Open Minded. Itu spesial keberapa lu? Pertama itu. Pertama. Dia punya ide setelah waktu itu ngobrolnya tuh kayak pengen punya sesuatu yang maksudnya bukan cuma sekedar pertunjukannya gitu, ada sesuatu yang lain. Popon nawarin untuk nongkrong, makan, usai acara gitu kan. Betul. Dan barusan dia bilang ternyata itu menurut gue ide bagus. Menurut gue itu yang menciptakan kedekatan dengan Popon, antara penonton Popon dengan Poponnya. Tapi ternyata karena runutannya adalah foto dulu. Dan itu waktu itu penontonnya berapa ya? Kapasitas 400? 300? 250-an. Lama juga nih nunggu Popon kelar, terus baru makan-makan udah keburu bubar. Ya ada beberapa yang salah satunya datang jauh banget dari Soreang. Itu Soreang? Stay. Oh dia stay? Ya kalau udah jauh-jauh buru-buru banget cabut kayaknya abis waktu di jalannya sayang gitu. Nah Popon kembali lagi, spesial ketujuhnya. Kalau baru pertama tahu-tahu ketujuh. Ke Amerika jadi kagak bisa ngitung. Spesial keduanya. Dua Bang. Judulnya adalah Full Body. Kalau lu pernah ngeliat posternya atau materi promonya itu adalah dia bertelanjang dada. Bulat. Ada banyak makna dari full body ya. Betul. Kopi pun ada istilah full body-nya. Pernah dengar? Iya, full body. Kalau misalkan kopi yang acidity-nya tinggi, asam itu tidak full body, yang full body yang pahit. Katanya ya, seingat gue juga. Keren. Ya, gue cuman minum kopi, gue nggak kayak Coki Pardede. Kopi entusias banget sih kayaknya. Itu Coki Pardede, yang katanya minum kopi enak harus ke Starbucks. Iya kan ya? Disitulah kita tahu Coki tuh goblok tau. Coki tuh emang rela untuk merusak tesnya hanya untuk dark joke tuh. Iya maksud gue segitunya. Ini maaf nih teman-teman Starbucks ya, tapi nggak enak kopi. Maksudnya orang yang nyari kopi, mereka sekarang Starbucks punya kayak varian baru namanya Starbucks apa ya? Reserve. Lo kalau ngeliat Starbucks kayak Reserve itu kayak cerita yang premiumnya. Tapi image-nya tuh bukan kopi enak, tolol. Coki itu tolol, aneh dia. Ya, saya bukan kopi entusias, cuma tahu istilahnya aja. Nah, kalau full body ini adalah stand up comedy spesial yang akan dilakukan ke sejumlah kota. Betul. Boleh dikasih tahu? Ada turnya ke 6 kota termasuk Jakarta. Pertama di Bali, Batam. Dibukanya di Bali. Bali pertama tuh. Menarik. Bali, Batam, Jogja, Kediri, Bandung, Jakarta. Kediri pilihan yang menarik. Mereka nawarin diri? Bukan, karena nggak dapet Surabaya, Malang. Oh nggak dapet. Jadi lu tadi Jawa Timur. Anak-anak cari Jawa Timur. Paling sering bikin show anak Kediri. Kediri. Abis Kediri tadi? Bandung, Jakarta. Periodenya kapan? Periodenya dari mulai 14 September berakhir di Jakarta di 9 November. 9 November ya, pas lagi gua nggak di sini. Penjualan tiket di Tip-Tip. Sudah dibuka? Sudah dibuka. Untuk semua kota? Untuk semua kota. Oke. Mari kita ngomongin soal full body. Kenapa tuh full body? Kan rencananya habis ikut kelas Bang Panji waktu itu Bang, yang ngajakin anak komunitas. Oh iya, baru aja kemarin gue posting. Yang mana? Yang dulu itu? Yang dulu itu kan, yang di mana ya waktu itu ya? Lupa, belakang Sarinah gitu, iya kan? Itu banyak banget tuh anak-anak. Bang Panji kan bilang suruh bikin 3 show. Betul. Nah itu akhirnya saya memikirkan untuk 3 show ini berhubungan. Open minded, mind, body, and soul. Ya, jadi nanti yang ketiganya soul. Gila. Apa Gila lu.
Keren konsep lu. Apa? Mind, body, and soul. Popon minded, full body, sama soul sepatu. Miosol. Solmisasi. Oh. Tapi emang satu trilogi gitu ya. Iya. Full body. Tapi pemaknanya apa? Nggak ada, cuma ngomongin full tentang body, bentuk tubuh. Oh gitu. Kesehatan tubuh, anggota tubuh. Wow. Dapat tuh spesial tuh ya. Dapet. Hebat banget meretelinnya. Gua kalau disuruh bilang materi stand-up tentang tubuh 15 menit doang kali nemunya. Ya. Lu dapat banyak ya? Kan sekarang irisannya banyak Bang, sebenarnya kan juga tidak menghilangkan benang merah, misalnya yang beririsan dengan SJW kayak body positivity, body shaming, misalnya maaf-maaf kaum disabilitas. Iya. Kenapa maaf-maaf? Yang fat shaming nggak ada maaf-maafnya. Gue pengen tahu pendapat lu. Apa pendapat lu tentang plus size model? Itu juga dibahas. Iya, apa pendapat lu tentang plus size model? Maksud gue kayak buat orang gendut tuh cukup kalau mau nggak ngecengin aja dah, jangan dikasih panggung. Wah, apa maksudnya? Menurut gue ya, plus size model itu masuk akal. Kenapa? Ya emang orang gemuk nggak beli baju? Beli. Ya masa mereka nggak pengen lihat baju yang mau gue beli tuh kalau di badan orang kayak gue tuh kayak apa? Itu masalahnya. Lu kan gendut kan? Iya. Tapi kita laki sih ya. Tapi gue bisa membayangkan. Enggak, tapi gue juga laki-laki kayak gitu kok. Waktu zamannya gue 100 kilo, 96, 100 kilo tuh. Gue tuh kalau ngeliat baju itu kan selalu ada di badan orang bener. Betul. Di badan orang bener. Maksudnya di badan orang normal. Iya, yang mana? Yang mana kalau di badan dia kayak bagus nih. Pas kita beli, kenapa begini di badan gua? Jadi masuk dan asumsi gua. Terus modal itu cuma memungkinkan kayak emang bener gak bagus sih badan. Ya bisa juga, lo bisa juga. Pas dia ngeliat, emang jelek ternyata di badan gitu. Lo bener. Karena gendut juga banyak gendut. Bener. Orang gemuk tuh banyak jenis gemuk. Iya benar. Kayak gua sadar pas gue gemuk itu gue kayak Baymax. Pinggang tuh? Gede di badan. Pinggul gue lebar Pon. Gitu. Kayaknya Allah bikin pinggul gue lebar biar gampang melahirkan. Enggak, kita nggak melahirkan. Laki-laki tidak bisa melahirkan. Wah, ini jadi isu lagi. Memang kenapa? Kan ada perdebatan soal itu. Ya nggak, tapi gue itu ini gue ngomong keras-kerasnya aneh juga ya. Karena banyak orang berasumsi perempuan gemuk itu jelek. Buat gue enggak. Kenapa? Gue pernah SMP naksir, saya sebut namanya. Apa kabar Retno? Gue pernah naksir sama cewek namanya Retno. Gemuk dia. By all standards dia gemuk. Tapi menurut gue dia cakep. Mungkin kayaknya gue cakep itu nggak dilihat kurus atau gemuk. Cakep, tapi ujung-ujungnya dinikahin yang badannya semana. Kecil. Tapi waktu Gamila gemuk juga gue suka gitu. Saya karena lu cowok suka tete, cowok suka pantat. Tete. Nah, gue pantat. Oh, makanya orang cewek gemuk demen. Biasanya paketannya itu pantat, paha gitu. Jadi gue nggak ngerasa sepakat sama banyak orang-orang bilang, ini ngapain sih cewek-cewek gendut pada foto-foto. Gue mah dalam hati cakep juga deh. Kalau menurut gua gitu. Tapi Anda tidak setuju. Karena kebanyakan stand up comedian itu posisinya tuh di anti cewek gendut. Plus size model, cewek gendut. Iya, sama opininya mirip kayak lu, kayak ngapain sih cewek-cewek gendut ini jadi model, kata gua. Lah kan orang gendut juga mesti beli baju. Ya maksudnya sekarang gini, kalau oke lah dia boleh jadi model. Tapi bolehin aja kita nggak suka atau apa gitu. Ya, jangan kita yang nggak suka juga nggak boleh lu gituin cewek gendut. Sekarang tuh kita kayak nggak boleh gitu ngatain cewek gendut, kayak gendut udah setara sama dari ras. Dulu juga nggak boleh sebenarnya kan, Pon? Iya nggak. Cuman dulu nggak ada yang ngapa-ngapain kita. Iya, bener. Iya, dari dulu juga. Tapi sekarang udah kayak setara sama ras gitu loh bang, gendut. Kayak ada negeri gendut. Iya, karena poinnya asumsinya adalah kayak orang kulit hitam nggak boleh dicela-cela karena rasnya. Sama sekarang orang gendut nggak boleh dicela karena gendutnya. Jadi mirip kayak. Betul. Makanya kayak ada kampung gendut. Karena ada kan kampung berdasarkan ras kan ada. Iya. Iya betul. Kenapa begitu gitu maksudnya? Ya kalau itu gue setuju. Waktu itu lu tahu nggak siapa namanya penyanyi It's alright I'm fine. Meghan Trainor. Adele kan gemuk kan waktu dia pertama kali waktu lagu Chasing Pavements pertama kali muncul tuh dia gemuk. Terus dia kurus. Pas dia kurus,
Pas dia gemuk dia dielu-elukan oleh perempuan-perempuan gemuk. Pas dia kurus dia dibully sama perempuan gemuk. Karena kok kurus gitu. Terus kan emang dia emang kenapa kalau gue kurus gitu? Kita emang orang gendut tuh panikan Bang. Maksudnya kita tuh selalu merasa aman kalau ada temennya atau bahkan yang lebih gendut dari kita. Bahkan gue sendiri kalau gue mikir yang penting gue nggak jadi yang paling gendut gitu. Oh gitu ya? Makanya kalau dulu zaman atletik kayak SMP gitu ada tes atletik itu yang gue pikirin gue adalah nggak jadi orang gendut paling terakhir. Ya kayak temen gue ada yang masih gendut di belakang masih aman, gue nggak mikirin yang kurus paling depan mah nggak kekejar sama gue. Lu gendut tuh trigger tersinggung lu nggak? Kalau dibecanin gendut lu marah? Karena mau sidik marah. Ada stand up ya yang membantu dia berdamai, tapi ada masanya dia terganggu gitu. Kalau buat Popen mah Bang kayak itu resiko aja sih, kayak lu bisa bebas makan tengah malam ya dikatain resikonya gitu. Hidup kan ada resiko, lu mau bebas makan ya lu dikatain gitu, atau lu nggak mau dikatain ya nggak bisa makan tengah malam gitu. Ya benar juga sih. Gue tuh merasa punya hak juga untuk ngomongin soal orang gendut, karena walaupun tidak bisa dibilang gue gendut, tapi 100 kilo tuh overweight gitu dan tidak sehat. Dan gue berjuang juga, gue tahu level kedisiplinan yang dibutuhkan untuk bisa turun. Dan lu bener, kalau gue mau kurus ya gue harus rela untuk nggak lagi makan mie tengah malam gitu. Cuman gue sadar satu hal, ternyata berat badan gue kurus tidak membuat orang berhenti ngomongin badan gue. Waktu gue gemuk, yang diomongin gemuknya. Waktu gue kurus tetap diomongin badannya. Walaupun kurus, kayak misalkan, lu kenapa kurus sih kanker, kurus banget, kayak mau mati gitu. Jadi nggak ada kelar-kelarnya gitu. Jadi maksud gue, mau lu gemuk, mau lu kurus, ketahuilah orang akan berpendapat tentang badan lu. Betul. Dan sebenarnya komika-komika gemuk juga banyak banget yang males kalau cuma dilihat gemuknya. Kayak Sam kan waktu itu pernah marah sama Metro TV, gue sebutnya sekarang ya. Karena Sam waktu itu jadi co-host untuk Arswendo Atmawiloto. Metro TV. Maaf ya Metro TV ya, saya mah ngomong aja. Kalau ada masalah ya lu ngomong sama Sam aja. Jadi Arswendo Atmawiloto kan jurnalis yang sangat dikagumi. Betul. Lu kenal nggak Arswendo? Beliau pernah di penjara. Pernah di penjara karena survei. Bikin survei. Yang salah bukan, yang benar salah masyarakat benar. Gue cerita aja ya. Tapi emang nggak fair Bang, survei itu susah banget dah. Iya, memang. Kayak lu kalau ditanya, ini kita lupa yang gitu loh. Kan? Ini gue kasih poinnya aja ya. Ini gue cuma menceritakan beritanya ya. Gue bukan ikut mengiyakan. Popularitas survei orang paling populer di Indonesia. Nomor 1 tuh Soeharto. Terus Iwan Fals nomor 2. Rasulullah nomor 5 kalau nggak salah atau nomor berapa. Masyarakat Indonesia tersinggung. Arswendo bilang kan gue cuma ngumpulin jawaban. Kenapa gue di penjara? Yang jawab bukan gue nggak ngomong, kata Arswendo. Di penjara Arswendo. Mungkin harusnya dia tidak masukin Rasulullah sebagai pilihan lah. Mungkin harusnya di luar aja gitu. Karena emang survei-survei itu nggak jelas banget. Kayak di kuis Family 100 kan, kalau itu kan hasil jawabannya menurut survei kan. Iya. Jadi kemarin kita jawab yang menurut kita harusnya mah ada nih, nggak ada. Survei gimana sih? Goblok ya. Kemarin baru aja kontroversial, hostnya Steve Harvey diserang masyarakat kulit hitam Amerika Serikat ketika surveinya adalah top 5 rapper terbaik sepanjang masa. Namanya itu nama-nama nggak jelas gitu. Yang dimarahin Steve Harvey. Lah kan dia cuma bawain acaranya doang ya. Nah tapi balik lagi kayak yang tadi, Arswendo tuh jurnalis yang sangat dihormati. Semi jadi co-hostnya. Terus kayaknya acaranya ratingnya nggak ngangkat. Arswendo diganti, Semi dipertahankan, tapi dimasukin Mo Sidik. Bayangin nggak? Jadi dari sebuah talk show yang intelektual, tiba-tiba main gendut-gendutan doang. Semi terganggu. Lu pernah bermasalah dengan isu itu? Diomongin gendut? Enggak lah. Lu nggak punya materi stand up tentang gendut perasaan? Enggak, baru di sini makanya baru bikin. Kenapa baru sekarang? Untuk baru sadar gendut? Enggak, untuk baru sadar gendut dari dulu cuma sadar. Untuk memenuhi? Ada yang komen kemarin gitu pas lagi poster katanya orang gendut tuh nggak akan sadar kalau nggak dikasih tahu, harus dikasih tahu dia gendut. Pala. Kalau gua naik tangga ngos-ngosan masa gua kagak sadar. Gak usah gitu, orang gendut ngiket tali sepatu. Iya. Gua udah kagak bisa pakai sepatu di bangku begini. Iya. Harus duduk di paling bawah. Betul. Sila gitu baru bisa. Dulu zamannya gua 95 kilo ke atas sampai 100 kilo itu,
gue nggak pernah ngikat tali sepatu, gue nyari sepatu yang gue bisa selip. Ada ini juga ikatannya di setting pas yang tiap buka pasang itu trik orang gendut memang. Sepatu gue pada zaman dulu gue punya Adidas ya. Pada zamannya orang pasti tahu siapa aja pakai Adidas itu mulu. Itu adalah karena talinya udah keikat dan gue bisa masukin dengan enak gitu. Jadi nggak mungkin orang gendut nggak sadar dia gendut itu nggak mungkin. Kita paling ngeh gitu. Tapi memang yang poin juga soal kayak orang gendut ada yang ngerasa dirinya sehat, yang nggak apa-apa gendut asal sehat, itu yang gue serang juga tuh bang. Iya, nggak ada. Nggak ada. Namanya gendut pasti sakit. Iya. Nggak mungkin sehat lu. Betul. Gua itu susah tren sih. positivity itu bahaya juga ya bang. Zaman sekarang apa-apa positivity. Semua orang ngerasa bisa, semua orang ngerasa baik. Karena kadang ada yang lu nggak bisa kali ya tuh. Iya. Sebenarnya kan toxic positivity. Jadi positivity di level toxic. Enggak kok gendut bisa sehat gitu. Atau sebaliknya kurus gua sehat, enggak juga. Intinya sih yang ekstrim-ekstrim yang berlebihan itu nggak beres gitu. Coba gue pikir ya, ada nggak ya kemungkinan orang gemuk tapi sehat? Nggak ada kayaknya. Buat gue susah untuk gue percaya sih, karena gue punya banyak kenalan gemuk yang meninggal karena faktor kegemukannya. Big Dicky salah satunya. Jantungnya organ-organ tubuhnya tuh ketekan lemak. Sama lemak, benar. Jadi ya lu sendiri gimana? Iya, Ilham Setiadi itu. Betul, Ilham. Itu kan Ilham nih nge-gym, gue tanya lu nggak nge-gym, Ilham udah nge-gym, santai aja masih jauh gap. Gue 125, Ilham. Mau Sidik kan juga. Ilham baru 170, masih jauh. Gue kalau Ilham udah 130 baru mungkin gue panik. Tapi lu sebenarnya pengen nggak? Ya itu tadi, kalau gue mah cuma kayak pengen, yang penting jangan paling gendut. Selama di circle gue masih ada yang lebih gendut, gue tenang. Di circle stand up Ilham, Kang Mo memang ya. Sam aja udah mulai turun gue lihat. Nggak tahu tuh dia olahraga atau emang dia stres aja hidupnya, tapi dia kelihatan udah mulai turun. Kalau pengen nggak terlalu pengen sih, pengennya ya udah nikmatin hidup aja gini-gini. Ya maksudnya ya, paling berdamai dengan resiko ya. Berdamai dengan resiko dan ya minimalisir resiko juga, mungkin tetap kayak ya nggak terlalu ekstrim juga makanan, tetap masih ada main-main bola, olahraga gitu-gitu. Lu inget nggak momen dimana berat badan lu mulai naik? Kita semua tuh punya kayak gitu. Kayak Mo waktu itu pernah nge-tweet foto dia SMA. Foto dia SMA tuh kayak gua sekarang. Kurus banget. Oh yang ini mah gak kurus banget. Kang Mo yang basket ya di Amerika itu. Iya, itu tuh kurus gitu. Terus nggak tahu ada momennya apa. Gue nanya sama banyak orang tuh, selalu ada masa dimana dia let go, nggak peduli gitu. Terus udah aja tiba-tiba naik, sama kayak gue juga kayak gitu. Kayak lu apa? Kayak ada beberapa fase gitu bang, kayak di SMA tuh gendut, kuliah kurus, habis kuliah kerja gendut lagi sampai sekarang udah. Lah waktu kuliah terus kurus karena apa? Waktu kuliah karena ke kampus jalan kaki, naik sepeda gitu. Untuk emang lebih aktif aja lifestyle. Itu karena uang jajan dikit, niatnya buat dipakai buat beli rokok. Daripada buat ongkos, mending buat beli rokok, jalan. Menurut gua ya, biasanya tuh orang gemuk, ini nggak semuanya, tapi yang gue perhatiin, laki-laki deh, gue ngomong laki-laki, gemuk karena gaya hidupnya nggak berubah, tapi dia nggak metabolisme tubuhnya yang berubah. Menurun. Kebayang nggak maksud gue? Betul. Jadi kayak waktu kuliah gue bisa makan mie goreng mulu, kagak gemuk-gemuk gitu. Tiba-tiba gue makan mie goreng dengan porsi yang sama, kok jadi gemuk? Karena metabolisme tubuhnya yang berubah gitu. Dan aneh banget tubuh tuh. Gue pikir gue ada apal polanya, berubah terus gitu. Jadi itu yang membuat agak susah untuk jaga badan karena berubah mulu gitu. Iya. Dan kayak kalau diet gitu, orang kan ada yang diet buat turun. Ada juga momen yang ketika dietnya selesai atau lepas naik lagi gitu. Iya. Kayak aduh ngapain ya melakukan kegiatan yang akan harus terus sampai mati gitu. Iya. Nah itu deh biar. Makanya siapa waktu itu ya? Ada nggak sih namanya Chef Edwin? Ada nggak sih orang namanya Chef Edwin? Kayaknya ada deh. Dia pernah bilang nurunin berat badan itu bukan diet tapi mengubah gaya hidup. Termasuk sepakat bahwa gaya hidup lu akan lebih nggak enak aja gitu. Ya emang bener sih, karena cuman mikirin ngubah makanan tapi hidupnya nggak berubah sih ya balik lagi. Betul. Tapi si full body ini bukan cuman ngomongin badan secara fisik, tapi apalagi tadi lu bilang? Ada bentuk badan, bentuk apa, anggota tubuh, warna kulit, semua yang bagian dari tubuh. Warna kulit kenapa? Ya isu-isu rasisme misalnya. Kayak misalnya kayak yang sekarang ada banyak film-film Disney yang pemeran utamanya diganti sama pemeran kulit hitam. Oh kayak ini. Tren-tren kayak gitu tuh kayak apa kemarin? Mermaid. Little Mermaid, Ariel. Iya.
Walaupun sebenarnya lebih masuk akal kalau kulit hitam sih. Yang aneh tuh waktu kartunnya. Kok putih sih? Kan pun mana yang masuk akal, tapi ya kayak gitulah kayak. Iya. Di film Marvel ada pahlawan yang kulit hitam juga, ada yang cewek, harus cewek. Ini kan cowok cewek juga masuk ke. Tahu nggak? Gue nonton sama Gamila yang lagi kemarin diomongin Mega Salsabila. Saya kan ada di acara itu. Oh iya benar sih. Iya. Di acara mana? Di acara yang roasting atau di acara stand up fest? Acara roasting. Tadi gue mau datang tau. Iya. Tahu. Bang Panji, gue diajak sama siapa ya? Siapa yang ngomong ya? Abis ketemu Bang Panji kan? Iya. Gue mau datang boleh? Kayaknya nggak enak ya gitu. Siapa anak kelakar siapa aja sih? Aji, Sukron yang ngajak gue. Gue bilang malam ini bang, malam ini. Kan seru banget. Itu kalau misalnya gue datang kayak apa jadi? Iya, gue sama Gamila lagi nonton Avengers Endgame. Lu inget nggak ada satu adegan di mana semua superhero-nya perempuan? Betul. Ada satu momen kan? Iya. Kita tahu lah itu kenapa. Itu untuk serving ya para aktivis perempuan ya. Itu kan movement ya, feminism ya. Untuk serving itu. Ketika kan muncul satu persatu, set, terus kita sadar apa yang sedang terjadi. Pas itu keluar tiba-tiba Gamila, gitu reaksinya. Kenapa begitu? Dia sebel sendiri ngeliat kayak gitu. Gak usah kayak gitu-gitu amat kali. Iya, gitu. itu lah gak usah gitu-gitu amat. Tapi kan itu kan jualan. Jualan itu pasti. Iya. Maksud gue emang perempuan adalah market tersendiri. Ngomong-ngomong soal isu cerita-cerita zaman dulu kayak Little Mermaid yang jadi kulit hitam. Snow White bukan orang kulit putih. Iya. Snow White orang Hispanic kalau gue nggak salah. Coklat. Yang paling lucu adalah filmnya kan Snow White and the Seven Dwarfs. Iya. Lu tau nggak kalau akhirnya di film Snow White and the Seven Dwarfs udah bukan dwarf lagi karena orang pendek tersinggung. Iya bener gak bohong gue. Lu tau Peter Dinklage nggak? Gak tahu. Yang main Game of Thrones. Oh, dia banyak di film-film juga. Banyak banget. Dia main film dulu. Dia yang protes. Oh dia. Dia bilang kaum kami, anjing kaum kami. Kan udah jadi kampung lagi nih. Iya, kampung kerdil. Kaum kami sudah melewati. Intinya dia bilang orang kayak gue ini berusaha untuk menghilangkan stigma orang konten loh gitu. Dengan ya bahwa gue tuh ada lebih dari sekedar konten gitu. Walaupun sebenarnya film-film dia jadi karakter konten semua sih, tapi maksud gue dia tidak bersyukur apa yang udah dia dapatkan dengan tubuh itu. Iya padahal ya. Tapi terus gitu dia memprotes itu akhirnya berubah. Nggak jadi orang konten lagi, nggak jadi dwarf lagi. Terus sama 7 orang tolol lah. Maksud Anda setara orang tolol dengan orang bukan diganti sama orang tolol. Emang ada orang tolol. Anjing lu. Ya, tapi itu juga isu tubuh tuh, body issue tuh, body image issue. Ya, itu mungkin masuk di part of disabilitas mungkin. Disabilitas jadi pembahasan juga ya? Iya, ada dibahas juga. Iya. Gue nggak tahu lu tahu fakta ini atau enggak, karena gue pernah bahas juga. Teman-teman disabilitas itu ada organisasinya. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Jadi kayak organisasi antara teman-teman disabilitas dan mereka ada kayak pemilu untuk nentuin presiden. Siapa ketuanya. Ternyata gue dapat saya dapat cerita dari seorang teman disabilitas yang bergabung di organisasi tersebut. Teman disabilitas yang ngasih tahu gue ini bilang bahkan di antara disabilitas aja ada diskriminasi. Karena semua orang disabilitas bisa jadi ketua organisasi disabilitas kecuali yang disabilitas mental. Kenapa orang disabilitas mental nggak boleh jadi ketua, Put? Hah? Kenapa? Ya Allah. Kan dia disabilitas juga. Boleh dong dia jadi ketua? Iya kan. Harusnya. Loh, emang kenapa disabilitas mental? Parah banget sih. Loh, orang temen tuli boleh. Orang pakai kursi roda boleh. Orang yang tunanetra boleh. Orang yang nggak punya buntung boleh. Kan dengan jabatan ketua banyak hal yang harus diurusin. Iya. Ketika dia nggak bisa ya. Ini Popon nih. Itulah. Ini mulai toxic positivity. Loh. Jangan semua hal bisa-bisain. Mungkin ada hal yang nggak bisa mungkin. Yang berhak untuk berpendapat adalah teman dari disabilitas mental. Karena gue juga kenal disabilitas mental. Kita nggak bisa mewakili kampung lah. Tapi menurut lo,
Kan gini ya, kita pernah punya presiden yang tunanetra, Gus Dur. Ternyata nggak masalah gitu. Artinya sebenarnya setiap presiden juga punya kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu ya. Di Amerika Serikat juga pernah ada presiden yang pakai kursi roda, yaitu FDR. Terus udah gitu, gue bisa bayangkan teman-teman dengan disabilitas atau masyarakat dengan disabilitas masih punya peluang untuk jadi seorang presiden. Tapi kalau misalnya disabilitasnya mental, lu percaya nggak kalau misalnya seorang skizofrenik gitu jadi presiden? Susah dong bang. Untuk kalau dia berubah-berubah kepribadiannya gimana? Lo kan skizofrenik itu bukan multiple personality. Skizofrenik itu adalah kadang suka dengar suara dan. Itu kalau itu mempengaruhi keputusan dia sebagai ketua? Wah parah, diskriminasi. Oh ya Allah, diskriminasi. Salah lagi kita. Diskriminasi. Kalau gua pro, boleh orang yang skizofrenik. Ya boleh dah. Toxic positivity. Karena nggak tahu ya, gua tuh kayaknya agak beda sama orang lain. Gua nggak merasa itu kekurangan. Gua tuh maksud gue SD, gua tuh punya temen dengan kondisi polio. Jadi tapi dia nggak mau pakai kursi roda. Kakinya tuh kasih rangka besi gitu, tapi jalannya agak nyeret. Tapi dia tuh gue ada juga tuh temen SMA kayak gitu. Iya kan, karena zaman dulu kan polio kan masih masalah ya. Terus gue pernah ngomong sama dia, di samping SD gue tuh YPAC, di samping SD gue tuh Yayasan Pendidikan Anak Cacat. Terus gue nanya sama dia, namanya juga anak SD kan, ya tolol aja. Kalau lu sekolahnya di sini bukan di sekolahnya di sebelah, terus dia bilang, karena gue nggak cacat. Nah jadi gue tuh nggak pernah ngerasa itu kekurangan. Makanya gue mau wajar kan, buta jadi presiden nggak masalah. Kalau dia bisu, tapi dia mampu mengkomunikasikannya dengan baik, jadi presiden nggak ada masalah. Cuman kenapa teman-teman disabilitas mental jadi nggak boleh? Nggak boleh, nggak adil, nggak fair. Menurut gua. Apakah saya toxic positivity? Saya hanya mencoba untuk menciptakan kesetaraan. Iya. Sekarang orang lagi bingung, saya lagi serius atau gue lagi bercanda? Teman-teman disabilitas harus fair ya harusnya. Menurut gua. Solid lah kalian. Sesama gitu loh. Iya, ini sebenarnya kalau dipikir-pikir rame banget, bisa jadi rame banget materi sekarang. Ini aja mungkin rame video kita ya. Parah banget, Bang Baji kesono-sono lagi. Loh kok marah, kan kita lagi ngomongin topik lu. Lu sendiri, lu tuh emang ini brand of comedy yang lu suka ya, Pon? Iya. Emang ini emang ini. Lanjur aja kayaknya Bang, kesono-sono. Enggak kan, selalu bisa berubah kapanpun kalau mau. Tapi ini adalah sesuatu yang lu suka lakukan. Betul, suka. Karena yang penting juga diferensiasi kan, Bang. Biar ada bedanya lah, fokusnya ke situ-situ mulu dan tapi konsisten gitu. Banyak orang ya secara pribadi menghubungi gua, kemudian ngomel soal Popon. Banyak orang, dan bukan orang yang lu sangka, ada banyak orang yang kayak gitu. Gue bilang, lu nggak suka komedinya Popon, itu haknya lu. Komedi mah subjektivitas. Tapi lu nggak bisa memungkiri fakta bahwa Popon adalah juara suci. Dan Popon setiap masuk lomba apapun juara. Popon waktu itu pernah ikutan apa lagi ya? Lu pernah ikut lomba? Lu juara lomba mulu kan? Enggak mulu. Suci, komedi brawl. Komedi brawl ya, CCB. Mahal lucu. Subi pernah ikutan nggak? Subi yang mana ya? Subi itu stand up yang streaming. Firman waktu itu ikut acara Firman ya, itu juara juga ya. Iya, Popon tuh juara mulu. How do you deny this comedy skill from this crazy person? Maksud gue secara teknis, lu mau memungkiri apa? He's funny. Kalau lu ngerasa dia nggak lucu, berarti nggak sesuai. Tapi bukan berarti dia orang yang nggak lucu, orang dia juara mulu. Nah, gue mengagumi kesediaan Popon untuk ngambil positioning ini, karena bukan positioning yang strategis secara finansial. Betul. Dan biar orang juga tahu kayak ya apapun komedinya sebenarnya kan kayak yang show-nya Bang Panji nggak ada mens rea. Niat jahat, betul. Niat jahat. Tidak ada niat jahat. Cuma komedi aja. Komedi saja. Memang sampai sekarang nih masih banyak orang yang nggak bisa bedain mana pertunjukan, mana kehidupan nyata. Betul. Pokoknya ya, gue masih memegang prinsip ini. Orang yang marah-marah ngelihat stand up komedi, itu tipikal orang yang sama, yang marah-marah sama tokoh antagonis di sinetron. Bener.
Kan ini tokoh antagonis sinetron. Tahu kan ceritanya kan tokoh-tokoh antagonis sinetron itu di kehidupan nyata tuh suka diserang sama orang. Ih dasar orang jahat. Saya acting bu gitu. Bener. Sama, ngapain lu marah-marah sama orang kayak Popon? Popon lagi stand up. Orang-orang itu nyangkanya gue kayak kalau ketemu cewek lagi kerja ngomel-ngomel. Iya. Kerja di rumah lo jadi. Di rumah tangga sono lo. Bininya kerja padahal. Iya kan? Di pikiran dia gue gitu kali. Sama kayak orang yang mikir gue benci kucing, nggak tahu bahwa di rumah gue tuh ada kucing. Bener. Justru gue tahu itu karena rumah gue ada kucing. Memang agak sebel juga sih gue sama kucing. Tapi maksud gue di rumah gue ada kucing. Gue nggak mengusir kucing, ngasih makan kucing gue. Jadi ya itu ada orang nggak bisa bedain mana pertunjukan mana diri sendiri gitu. Iya. Padahal buktinya banyak banget. Jadi ya udahlah, maksud gue ini kan dia lagi berkomedi. Kalau lu pengen lihat komedinya dia atau lu suka dengan brand of komedinya dia, Popon bersyukurlah karena Popon akan datang ke sejumlah kota. Dimulai dari Denpasar, Batam, Jogja, Kediri, Bandung, Jakarta. Itu dia. Beli tiketnya di aplikasi Tip-Tip. Tip-Tip, betul. Untuk semua kota sudah dibuka penjualannya. Betul. Nah, tolong kasih tahu opener yang lu bawa di setiap kota. Ada yang satu, ada yang dua ya kalau betul. Di Bali bawa. Lu nggak percaya, lu pikir gua nggak tahu. Di Bali ada Sukron di Jamal Denpasar. Di Denpasar. Di Batam ada Fahri Muharam. Di Jogja Kediri karena satu jalan jalan bawa Bang Putra Patinama. Putra Patinama. Di Bandung ada Andi sama Faiko Roman. Itu yang gua nggak tahu tuh. Iko itu anak Jaksel ya, juara kompetisi internal Jaksel. Okay. Di Jakarta ada Ilham Setiadi sama Sastra Silalahi. Itu dia. Ada semua anak Jaksel semua. Oh itu semua anak Jaksel, baru mau ngomong gue, baru mau nanya gue. Oh itu semua Jaksel ya? Betul, sengaja nggak bawa mungkin teman-teman yang lebih punya nama karena misalnya pengennya iya bawa Jaksel. Gue malah tadinya mau nanya itu karena kayak tadinya gue nggak ngebaca polanya, gue nggak tahu kalau mereka semua anak Jaksel karena ada Putra yang senior, terus ada kayak Faiko Roman yang gue nggak kenal gitu. Ternyata kesamanya adalah sama-sama Jaksel. Sama Jaksel dan emang karena rencananya nanti di show-nya selama perjalanan tour pengen bikin vlog gitu dan ya ngomongin nih soal stand up yang udah temenan lama lah di Jaksel bareng, jadi mungkin banyak bisa dibahas, bisa diobrolin. Yang di Jakarta di mana, Pon? Di Jakarta rencananya di Auditorium RRI. Aduh bagus. Sekarang kayaknya habis dipugar ya? Iya, jadi anak-anak banyak yang di situ. Iya, bagus. Itu sorry kepotong. Jadi Auditorium RRI itu memang udah jadi venue klasik stand up comedy. Sam, Bung Rin. Sam untuk apa judulnya? Tanpa batas. Rindra di situ. Limit Break. Ya, Limit Break di situ. Dia akan manggung di tempat yang sama. Tapi kali ini tempatnya sudah dipugar jadi lebih nyaman. Iya. Hostnya siapa? Enggak, belum tahu. Kayaknya belum tentu ada host juga kalau di Jakarta. Iya, nggak apa-apa. Kalau belajar dari kemarin Right to Riot nggak perlu ada host, di announce aja. Iya. Sini gitu. Oke, kalau gitu Popon ada informasi penting yang nggak sempat gue tanya? Nggak ada, udah keluar semua. Sukses untuk Popon. Amin. Moga-moga dari kesuksesan yang kedua hadirlah yang ketiga, yaitu Amin. Soul ya. Soul. Judulnya ada udah Yuda Soul Me gitu. Enggak, nama orang. Belum ketemu. Yuda. Ada kan Yuda Soul Me? Ada. Yuda Beraja Musti dulu namanya Yuda Soul Me. Tahu nggak kenapa Soul Me? Karena dia guru nyanyi? Bukan, Soul Me itu nama band. Nama bandnya dia? Yuda Soul Me. Ya, jadi kayak siapa? Iya. Kayak Desta Club 80s gitu. Betul, Yuda Soul Me. Oke gitu, terima kasih banyak Popon. Sama-sama Bang. Dadah.